Lagi Fatihah baca tahiyat. Yang kedua Pak, buru-buru ngebut. Tuh godaan setan. Buat ibu-ibu nih, mohon maaf nih, Bu, biar sholat nggak buru-buru, selesaikan kerjaan, jangan suka nangguin kerjaan kalau sholat. Udah tahu mendung, turun hujan, jemur baju. Bawa bergelur-gelur ya hujan tuh, lu yang sholat lu yang ribet. Tuh sholat pasti ngebut, takut itu jemuran, kehujanan. Tuh, nggak bakalan bener. Kalau mau kondangan, jangan sholat dulu, cariin dulu baju buat kondangan, baru sholat. Perempuan tuh Pak, Allahu Akbar, berukat yang hijau apa yang kuning? Hijau kuning itu setan tuh. Hijau kuning, kelar sholatnya merah, jamin. Tuh setan tuh. Makanya Bu, jangan lagi kerjaan. Sholat buru-buru ngebut. Apa sih yang dicari dengan ngebut? Ayo, apa ya? Pengen kelar udahan, gak usah sholat. Cuma ngejar-ngejar udahan, Allah juga gak rugi sama kita. Itu, apalagi ntar terawih namanya. Bu, terawih. Pasti di mana-mana itu. Pilih imam yang ngebut apa yang nyantai? Sama itu. Sampai ada pemilihan imam favorit. Siapa imamnya? Ketua DKM. Lama dia mah. Lama. Gua nggak mau sholat di Al-Ikhlas. Kenapa? Semalam juga terawih di Al-Ikhlas lama. Gua mau ke Al-Hidayah. Dia nggak tahu jadwal imam Al-Ikhlas pindah ke Al-Hidayah. Akhirnya malam ketiga kapok trauma dia nggak terawih lagi. Apa sih yang kita cari dengan itu? Ayo, dengan ngebut. Kenapa ngebut? Pengen cepat udahan, gak usah sholat. Kalau memang mau ngarep-ngarep kayak kepaksa kayak gitu mah. Ya, apalagi mohon maaf, Bapak Ibu pernah lihat YouTube yang sholat di mana sih itu yang terawih ngebut itu? Ya? Di Blitar. Oh, camat, lurah, ketua. Di Blitar 23 rakaat 7 menit. Coba bayangin Pak, saking jet setnya itu. Perhatiin YouTube-nya, nggak ada nenek-nenek sama aki-aki, nggak kuat, bakalan kuat. Itu mah udah turbo flash. Sampai jungkir kelojotan Pak, itu jungkir balik itu. Tuh, jangankan orang Pak, jangankan orang, malaikat aja keder nulisnya. Dicatat buku, udah ini dicatat ini, udah sujud kata malaikat, gue checklist semua, gue checklist. Makanya sholat begitu mah Pak, nggak ada pahalanya, capek-capek. Sholat begitu coba. Itu Muhammad itu sama Mali itu Bilal tuh. Kata Bilal, emang imam doang yang bisa ngebut? Bilal juga bisa. Biasanya Bilal yang normal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jawabannya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Emang imam doang yang bisa ngebut? Bilal gak bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad disingkat Muhammad. Udah terlanjur PA nih jamaah nih. Udah mulai PA bareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik kali disingkat Malik. Amin. Waalaikumsalam Malik. Lihatin Pak, di YouTube yang nggak ada nenek-nenek sama aki-aki, nggak ada. Orang gunting nggak ada. Bisa ngebrojol di situ. Masalah kasihan imam. Ini siapa yang suka jadi imam? Kasihan. Aki-aki kan suka kayaknya suka melorot macam begini. Pernah megangin kainnya, terus sudah lu begini. Ya Allah. Itu ngebut. Sama itu, nggak di sini, sama macam di Ciamis sana juga begitu. Kampung saya begitu. Makanya di Ciamis sana asal bulan Ramadan kayak banyak nenek-nenek yang mati mendadak. Diajak ke sholat itu blotak kita patah botol. Ramadan tahun kemarin ada 2 apa 4 yang mati nenek-nenek. Habis terawih itu kita tahlilan. Ya. Kalau sholatnya kayak begitu, itu yang bikin bercanda tuh anak-anak kecil itu. Lari-lari, mudah-mudahan di si Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas
kiri gubrak, sono ke kanan gubrak, kanan kiri udah habis, udah bercanda. Yang lagi ruku ditonjok, lah kan enak banget gue ditonjok, enak. Gua cuma enak itu. Kenapa? Semua punya bercanda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa aminnya kayak begitu? Karena waladdolinnya kayak begitu. Ghairil maghdubi waladdallin. Iya karena bodoh, ya karena setahun. Inilah sholatul mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya amin. Jangan bercanda. Sebab kita sholat menghadap Allah, makanya diperlukan ilmunya. Ada 3 ketentuan. Sampai jam 10 ya intinya. Mana jam 10 ya. Agak capek berdiri ngomong. Capek, begitu baru datang disuruh ngomong. Ya. Kalau kita habis jam 10 kalau kita bubar daripada kita rajaban sholat subuh kesiangan ya itu udah cuma alasan lo berapa capek ngomong capek. Pengen sholat khusyuk syaratnya 2. 1 khuluq, 2 khudu. Apa khuluq? Adab, etika. Jangan sholat kalau terlalu lapar, jangan sholat kalau terlalu haus, jangan sholat kalau terlalu capek, jangan sholat kalau terlalu gerah. Hilangkan itu dulu, baru sholat. Lebih baik lagi makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Nggak boleh pakai terlalu. Apa-apa juga kalau pakai keterlaluan lewat jelek. Pakai baju terlalu gede jelek, pakai baju terlalu sempit jelek, makan terlalu banyak jelek, ceramah terlalu lama jelek. Makanya jangan lama-lama, ntar disebut jelek saya. Atau khuluq adab. Yang kedua khudu. Apa khudu? Ilmu di sholat harus ada. Ada yang bilang rukun sholat 13, 17, 20, 21, 23. Sok mana aja yang penting tahu ilmunya, ngaji. Makanya di sini kan pengajian ada nih. Ada pengajian di sini? Ibu-ibu hari apa? Hari apa? Hari Rabu pagi. Bapak-bapak Sabtu Minggu. Ada jamaahnya 70 sekali ngaji. Bapak-bapak ada 100 ada. Masya Allah, kata-kata ada 100. Ada 150 ada. Ada. Wah, mudah-mudahan diampuni bohongnya ya. Pengajian bapak-bapak dimana banyak. Bapak-bapak serba susah. Banyakan atuh. Bikin pengajian malam Sabtu, atuh malam Sabtu. Bikin pengajian malam Senin, atuh malam Senin. Kata ketua DKM, jangan malam kali pengajian subuh, atuh subuh. Banyakan atuh. Kalau ibu-ibu mah nggak susah disuruh ngaji mah Pak, dia rajin ngajinya ibu-ibu mah. Seminggu aja 7 hari, 7 majlis taklim, 7 seragam, 7 kreditan. 7 kali berantem sama suami bayar baju kreditan. Ngaji mah nggak bisa istri. Sampai lupa doang. Ngaji. Ya, ini baru tambah berkah umur doang nih. 3. 1 berkah umur, 2 berkah ilmu, 3 berkah rizki. Tuh itu belum saya jelasin 2 lagi. Ya, kalau keburu saya jelasin, kalau enggak ntar malam Selasa besok kita rajaban lagi di sini. Nyambungin ini ya. Kalau keburu saya jelasin, kalau enggak ya udah ntar kapan-kapan lah. Ya. Nih diri khudu harus ada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal ibadah enggak pakai ilmu, enggak ada dasar ilmunya, enggak ada asal ilmunya, enggak bakalan diterima itu ibadah sama Allah, ditolak. Makanya ngaji. Diri tegap. Perempuan rapat. Laki ngangkang dikit. Jangan dibalik. Laki rapat, perempuan ngangkang. Enggak masalah buat perempuan, buat laki Pak. Kalau rapat enam. Kemudian miring, nyender, bongkok, kecuali yang asli.
Kalau asli bongkok nggak usah dilempengin. Mati iya, sholat kagak tuh orang. Letak mati nggak usah. Jongkok ya bongkok. Kalau yang orang yang bongkok itu irit ruku, irit sujud. Orang ruku kan kita harus begini. Kalau yang ruku, orang yang bongkok tinggal begitu doang. Yang kedua irit sujud. Kalau kita kan diri menyungsep, dia mah kagak langsung di blok gitu aja kan. Irit terus sujud. Jadi Allah ini rukun kauli. Kalau kata Imam Syafi'i rukun kauli harus terdengar dengan sendiri tuh. Allah, mulut ngomong Allah, hati ngomong. Itu yang paling susah tuh. Perlu belajar. Sebab 3 gerakan, 1 tangan ngangkat, mulut ngomong, hati ngomong. Kalau kata Imam Syafi'i nggak boleh begini Pak. Nggak boleh. Allah, ngomong hati. Ngangkat tangan sunnah 4 sunnah kali ngangkat tangan. 4 kali sunnah ngangkat tangan. 1 sunnahnya ngangkat Allah, takbiratul ihram sunnah. 2 mau ruku. 3 i'tidal, bangun dari ruku. Yang keempat bangun dari at-tahiyat awal. Sunnah ngangkat tangan, bukan posisi. Ngangkat tangannya sunnah, kalau posisi tergantung gurunya. Kalau saya dari Sukabumi Al-Masturia Sarojil Akbar, Allah, ini jempol tarakoni, Allahu Akbar. Guru saya ngajarinnya begitu. Kalau ibu-ibu makan di antara keduanya ibu ya. Allah Akbar. Naruhnya pasti di sini. Kenapa? Ada tatakannya. Kalau laki macam-macam Pak. Dan itu jangan jadi masalah, nggak penting diributin. Bab yang sunnahnya ngangkat tangan, bukan posisinya. Allahu Akbar, boleh. Kata gurunya, wah, boleh. Orang kata gurunya begitu, Anda yang dikit banget. Allah. Nah ada, nggak usah diributin. Emang kata gurunya begitu, udah cakep banget udah. Naruh tangan. Wah, saya sama guru saya suruhnya begini, Allahu Akbar, taruh sebelah kanan, sebelah kiri dikit di atas dada. Nah, adanya Allahu Akbar di sini perut, ada yang di bawah perut, ada yang di pinggir, ada yang mengkerat. Kata gurunya suruh mengkerat, ada. Jangan masalah. Allahu Akbar, taruh ke bawah, ada. Ada yang muter bener jangan muter. Sampai kayak mainin gangsi melayang-layang. Boleh bacamat asal 3 putaran. Allah, 1, 2, 3, tangkap. Layangan makro kayak begitu. Itu sunnah, nggak usah diributin. Yang penting mau sholat. Wah. Untung cowok, laki-laki, coba kalau perempuan, wah, berantakan tuh BH. Itu sunnah, nggak usah diributin itu man. Masing-masing aja ilmunya. Termasuk namanya nunjuk. Ini mohon maaf nih, kalau saya sekali kencang, sekali ngaceng loh. Nah emang ngaceng Pak, itu namanya apa? Apa namanya? Nunjuk mau gini. Masa asyhadu la ilaha illallah. Apa coba? Hah? Apa? Ya ngacung lah. Ngacung begini. Lu tersitu dah, terserah. Ceng sekali. Ada yang saya sekali. Ada yang ngendut. Ngendut gak usah diributin. Kenapa? Ngendut aja ada 3. Ada yang ngendutnya cepat. Ndut. Ada yang ngendutnya pelan. Ndut. Ada Pak. Ada yang muter. Ndut. Itu aja ndut udah beda Pak. Nggak usah diributin. Nggak jaminan mau masuk surga gara-gara beginian. Kalau masuk surga gara-gara gini, kasihan yang nggak punya ginian.
Masa begini-begini? Tuh, Islam mah indah, tergantung ilmunya. Itu, nggak usah diributin. Kaki yang nenyeng beradu. Ya alhamdulillah, beradu ya udah beraduin. Saya mah sholat kalau ada yang kelingking saya dicari-cari, gua kasih gua. Nih, ayo, bayar kelingking gua, ayo. Itu mah nggak gua ributin gua. Ada kan orang saking fanatiknya ya, sampai begini-begini, geser-geser, sampai cincin-cincin, takut kelingkingnya diambil orang. Gua mah enggak. Dia nyari-nyari kelingking gua, daripada nyari-nyari, gua kasih gua nih. Ayo, gua sampai begini sih. Apa alasannya? Sholat harus laput bukan kelingking tapi bahu. Bener itu. Tapi nggak semua orang nyaman dengan itu, bro. Nggak semua nyaman. Sunnah oke, tapi ada yang nggak nyaman. Gitu. Alasannya apa? Nih, gitu. Kalau kata Imam Syafi'i begini makruh. Gue nyeli kelingking. Jadi kalau gini katanya apa? Ngejagain setan supaya setan nggak liwat ke sini. Tapi kan ini gede nih. Gede nih. Lebih gede daripada yang ini. Gede banget kalau pakai celana ya. Gak usah diributin itu mah. Siapa aja boleh ngimamin. Orang milik masjid ini milik umat, bukan milik golongan. Yang suka kunut mangga, nggak suka kunut silahkan. Bisa baca, nggak bisa nggak usah. Gitu. Sholat perlu ilmu. Al-Fatihah ada 14 tasdid. Satu syidah nggak kebaca, rusak Fatihah, rusak sholat. Tuh. Gitu. Udah cepetin, gak bakal kebahas Pak Tamat. Lamaan. Bisa jatuhnya sampai subuh ke ceramah begini mah. Ya, udah terakhir dah. Rukun sholat yang terakhir salam. Sampai mana? Sampai kum. Assalamualaikum. Beres tuh sholat tuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Mohon maaf nih Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ketua DKM, mohon maaf bukan jorok nih. Jadi kalau kita pengen kentut, tungguin Pak sampai kum. Assalamualaikum, tut sah. Assalamu tut batal. Belum sampai kum. Ustaz, kentutnya juga kecil gitu kentut Pak. Kentut kalau kata Ustaz di kitab takrib Al-Quran, kentut itu ada 3 jenis Pak. Ini balik dari sini dapat kentut atau ya? Cuman kalau saya ntar di TV jangan disebut Ustaz kentut ya. Satu yang namanya kentut pusing. Apa kentut pusing? Kentut yang kentut pusing, kentut yang enggak ada bunyi tapi dampaknya dahsyat. Itu namanya kentut pusing. Tahu-tahu mok. Mok. Cuman sayang Bu, Pak, itu mah kentut yatim piatu. Enggak ada yang ngaku. Lu kentutnya kagak. Lu kagak. Kata orang setan kali, kata setan udah coba itu. Yang kedua, kentut ya udah pasah, pusing. Yang kedua paswa. Apa kentut paswa? Kentut yang terzolimi dan terintimidasi. Perut melepek banyak orang. Tengok, pertahanan diperkuat. Akhirnya jebol juga. Nah, itu namanya paswa. Kentut begitu mah nggak tahu Bu, cuman muka merah. Sebab semua orang mencari di mana sumber ledakan berada. Itu kentut begitu bisa menggunakan Densus 88 itu. Yang ketiga ada namanya kentutnya kentut duroton. Kalau kentut duroton mau kentut yang bebas dan merdeka. Perut melepek nggak ada orang, cuma tengok bang aja. Cakep tuh kentutnya. Ya, udah jam 10 kurang 5 menit nih. Ya, tuh makanya ilmu kalau sholat pengen khusyuk pakai ilmu.
Ilmunya di mana didapetin? Di tempat pengajian. Ya, satu, minta tambah berkah umur. Biar kita rajin ibadah. Sholat kerjain, jangan ditinggalin. Ustaz, saya masih suka judi, sholat. Ustaz, saya pelacur, sholat cur. Ya sholat cur. Ustaz, saya subuhnya kesiangan Ustaz, sholat. 6:30 Ustaz, tutup gorden. Biar agak kelihatan agak gelap-gelap dikit. Kalau gorden dibuka, ayam lewat, kata ayam ada orang sholat duha pakai kunut itu. Malu ayam, tutup. Jangan ditinggalin sholat. Ya, hakim wajibnya tuh. Ya, sholat. Yang kedua, nah cepetin ya. Minta tambah berkah ilmu. Ya Allah ya Rabbana, tambah dan berkahkan ilmu saya. Ilmu yang berkah itu biar kata sedikit diamalin, daripada ilmu banyak kurang amal. Pinter ngomong gak pinter amal, kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dilaknat sama Allah, masuk neraka duluan. Gitu. Banyak amalin sedikit-sedikit. Ibu ya, supaya nggak mesti jadi ustad pak, nggak usah jadi ustad. Ini sekomplek Polri ustad semua, jangan merepotkan jamaah, rebutan berkat ribet. Ya ustad makan berkatnya kudu 3. Oh ya, nah ilmu dikit amalin. Nah jadi ustad, apalagi jadi penceramah, nggak usah, banyak saingan. Ya, yang ketiga, ya Allah ya Rabbana, tambah dan berkahkan rizki saya. Rizki yang berkah itu rizki yang dinikmati oleh orang lain. Rizki yang berkah itu rizki ketika kita mau bersedekah, itu gampang, enteng. Tuh rizki yang berkah. Orang kaya rumahnya 4 lantai, mobilnya 4, duitnya juga berlipat, mungkin istrinya 4. Kita kadang-kadang nyebutnya berkah, belum tentu berkah. Tapi hidupnya sederhana, dia hidupnya bahagia, senang, tapi dia rezekinya bisa dinikmati sama orang, mau bersedekah walaupun sedikit, itu namanya rezeki yang berkah. Nih yang nyumbang acara hari ini, kalau memang ada donatur, rezekinya berkah. Amin. Gak usah amin kalau nggak ngasih, ngasih doang gitu. Ya kalau mau ngasih lagi, tambahan. Ya, itu. Ya kalau lurah ya zaman, kalau lurah macam ngasih apa enggak? Gue nggak tahu. Kalau nggak ngasih, langsung aja ngasih ke saya pak. Tambahan lah dikit lah. Ya, ibu itu dibaca ketika kita di sujud terakhir, bapak. Tambahan satu lagi. Ya Allah ya Rabbana, istiqomahkan saya dalam ibadah. Yang kelima, ya Allah ya Rabbana, mautkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu doa yang kita panjatkan ketika di sujud terakhir, mengharapkan doa keberkahan yang kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Itu minta 3 keberkahan. Yang keempat, minta istiqomah dalam ibadah. Yang terakhir, minta maut dalam keadaan husnul. Kapan-kapan kita pasti maut? Kapan-kapan kita pasti meninggal? Itu pasti. Kita kan lagi nungguin mati nih pak. Lagi nungguin mati. Nih ibu pada di sini, bapak lagi pada ngapain? Nungguin mati. Nih ya pak, memang ya. Dia nih kameramen. Nih nungguin mati jadi tukang kameramen. Ya, ini Pak Camat sama Pak Lurah. Nungguin mati doang tuh camat sama lurah. Ngapain Pak Camat? Nungguinnya mati jadi camat gitu. Sambil aja sambil. Iya. Semua juga kita bakal mati, dan kita yang terpenting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang jelas, kalau kita nanti meninggal oleh Allah keadaan husnul khatimah, semoga Allah tidak matikan kita sebelum mata ini melihat Ka'bahnya. Semoga Allah tidak matikan kita sebelum kepala ini bersujud di Masjidil Haram. Jangan Allah mewafatkan kita sebelum tubuh ini masuk dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW. Jangan Allah matikan dulu sebelum tangan ini berdoa di Raudhah di Masjidil Nabawi.
Dan yang terpenting bahwa kita berdoa doanya adalah semoga kita semua, maksudnya adalah kita semua diizinkan, ditakdirkan oleh Allah bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Mau umroh, mau haji, bareng ntar sama saya bulan Juli ya. Bareng bulan Juli sama saya, bilang aja ke saya. Ya, bareng bulan Juli 2025 barengan umroh bareng saya ya. Bapak nggak punya duit, ngomong aja ke saya, Ustadz saya pengen umroh tapi nggak punya duit, saya mah pasti berangkat. Ayo ya untuk ya pejabat udah pejabat bergerak boleh, nggak punya duit ngomong aja ke saya, Pak, saya mau berangkat pasti. Ya, dari mana aja rezekinya ya. Ini mau berdoa saya bisa umroh ya. Pokoknya pastiin doanya, ya Allah saya pengen umroh beserta Ustaz Jufri, ya Allah bulan Juli 2025 gitu. Ntar juga diijabah ya. Pokoknya rumah saya di sono dah, di Ciang sana, pokoknya deket aja Pilar 5 dah, pokoknya mah datangnya ke sono ya. Ini saja dari saya. Terima kasih panitia sudah mengundang saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, kealfaan, juga khilafan. Terima kasih sudah mengundang saya, juga jamaah sekalian sudah terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf pada Kiai, para asatidz kalau ada kesalahan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ketua DKM juga mohon maaf. Kita tutup dengan khatam manis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.